Kita sambut aja langsung dengan meriah Zoya Amirin. Misalnya ejakulasi aja dulu, misalnya udah mau keluar nih ya, ini kepala penis gitu, itu kan bisa ditahan sama Oh ditahan ujungnya, pakai lakban ujungnya gitu? Ditahan, enggak pakai tangan. Tapi kalau benar-benar memang nggak bagus, kenapa nggak periksa? Karena kebanyakan yang meminum obat kuat, tanda kutip, adalah mereka-mereka yang impotensia parsial, Mas Nanda. Apa Impoten sama istrinya, tapi nggak sama perempuan lain. Nah, kan itu kan kalau lagi misalnya impotennya cuma sama istrinya, nggak bisa ereksi sama istrinya, terus minum obat kuat biar nggak ketahuan selingkuh, biar nggak ketahuan gini gitu, kan percuma ya. Harusnya diperbaiki relationship-nya, gimana caranya supaya mesra lagi, supaya rumput tetangga nggak lebih hijau daripada rumputnya dia. Ya rumput sendiri harus diurus dong, kan gitu ya. Kalau misalnya istrinya nggak pernah diajak ngomong, selalu setiap pulang, ayo sayang dinas gitu. Main langsung gubrak, nggak pernah ditanya, kamu sukanya diapain, aku giniin ya, kamunya gimana. Nanti begitu istrinya bilang gini, aduh Mbak Zoya istri gue kayak gedebong pisang nih, atau kayak ikan mau mati, geleper, udah kayak gitu kan, males banget. Nah pertanyaannya, lo pernah nggak bener-bener ngajak istri lo bercinta, atau lo nyuruh doang istri lo bercinta? Oh, oke. Iya kan? Iya dong, kalau diajak kan kita kan seneng ya, diinginkan gitu sama pasangan kita. Yang ayo yuk gitu, aku nafsu banget nih ngeliat kamu nih seksi nih kalau pakai daster, pengen aku buka. Ya. Tapi kalau nggak, yang ayo dong yang gitu nih, udah berapa hari nih gitu. Apaan sih gitu, merasa kayak dipakai doang kan, banyak kan istri tidak nyaman sebenarnya dengan itu, cuma nggak berani ngomong. Gitu. Tapi kalau tapi kan ada juga obat kuat itu merasa kalau pakai obat kuat lebih keras, lebih tahan lama gitu kan. Sebenarnya skala kekerasan penis atau erection hardness scale itu ada 4 skala. Satu skalanya yang pertama itu lembek kayak tahu. Ya belum bisa penetrasi. Yang kedua itu seperti pisang yang sudah dikupas. Tahu Bandung ya. Apa? Ya, segala macam tahu kan biasanya blek gitu ya. Nah, itu juga masih belum bisa penetrasi. Nah yang skala ketiga itu sudah bisa penetrasi tapi belum enak. Misalnya seperti hotdog goreng atau pisang yang belum dikupas. Yang paling enak itu adalah sebenarnya yang keempat. Yaitu seperti ketimun. Nah yang penting ya garis tengahnya itu normal. Si kancil, pantas si kancil anak nakal. Suka mencuri ketimun, soalnya dia ketimun siapa gue nggak tahu tuh. Kancil bandel berarti ya. Gitu, nah kan tadi. Kancil tahu aja yang enak. Sekaligus menjawab besar ya, besar penis gitu ya. Jadi sebenarnya tujuannya laki-laki tuh punya penis panjang besar tuh buat apa sih? Jujurnya buat apa? Mau memuaskan perempuan kan? Nih. Kok gue jawab sih? Iya dong. Kan sebagai laki-laki kan. Iya, mewakili. Perwakilan. Pribadi. Sesimpel gini aja. Peta anatomi vagina perempuan. Ya.
perempuan itu G-spotnya yang untuk dirangsang itu dari masuk liang vagina sampai ke dalam itu kira-kira cuma 4 sampai 7 cm. Jadi nggak perlu lu punya penis 15 cm, 20 cm buat apa kepanjangan, rempong. Waduh. Kan? Kalau udah terlanjur gimana nih? Yang penting. Apa lu ketawa-ketawa? Gue cuma nanya kalau udah terlanjur. Iya nggak apa-apa, cuma gini, kepanjangan itu nggak necessarily, nggak memastikan lo bisa memuaskan. Lo nggak bisa memuaskan, belum pasti. Orang lo bisa bikin anak aja belum tentu bisa bikin enak. Kuncinya di enaknya, di pleasure-nya, di satisfaction-nya gitu. Jadi kalau misalnya sekian senti aja orang pakai jari-jari aja bisa kok, masa iya penis lo mesti lu gede-gedein atau lu panjang-panjangin. Yang penting penisnya itu normal. Karena mungkin itu tadi salah edukasi karena ngeliat film-film porno itu kan. Ngeliat film porno sama ego patriarki, ego laki-laki kan gitu ya. Kalau misalnya kayak gitu. Jadi selama garis tengahnya penis itu adalah jangan sampai ngukur-ngukur juga ntar di rumah ya, nggak penting-penting banget. Jadi yang normal itu adalah garis tengahnya 49 mm sampai 56 mm. Ulangi? 49 mm sampai 56 mm itu ya kurang lebih berapa 3 sentian ya. 3-4 cm sampai 5-6 kalinya gitu. Panjangnya? Panjangnya sebenarnya 10 cm itu udah oke lah. Tapi yang penting keras manuvernya supaya enak mau dijilat, diputar atau dicelupin. Gitu, Van. Ya. Gitu. Jadi yang penting itu. Nah, yang penting lagi juga kadang-kadang orang juga suka tertipu sama film porno gitu ya. Itu dia yang mau kita tanyakan. Oke, baiklah. Gue dengar-dengar lu pernah ke industri di luar negeri Los Angeles. Ada suatu tayangan namanya Vivid Interaktif ya, yang membuat interaktif juga para. Kalau zaman sekarang Pornhub ya. Pornhub ya. Industri apa? Tolong ceritain. Jadi itu kira-kira waktu itu gue memang sedang ngambil conference di San Diego State University gitu ya. Kita lagi mau melawan bagaimana sih kita untuk ini nih tantangan terbesar kita ini. Ya gue merasa diri gue adalah kaum feminis gitu ya. Sebagai seorang feminis gue percaya pada kesetaraan gender. Gue percaya pada melawan patriarki gitu ya. Nah salah satu produk patriarki yang paling besar di dunia ini dan sering membuat kesalahpahaman, orang gak harmonis di ranjang itu adalah film porno. Gitu ya. Dan itu bikin kesalahkaprahan produk patriarki ini, bikin orang tuh jadi sesat di ranjang gitu. Pertama, waktu gue interview ke sana, gue kan melihat mulai dari castingnya, beberapa adegan. Casting. Wow. Gitu. Gimana tuh casting pada ngejajar gitu maksudnya? Iyalah gitu. Castingnya kayak gimana tuh? Castingnya bener-bener kayak casting film biasa. Cuma di sana bener-bener surat-suratnya mesti lengkap. Jadi lo bener-bener berusia 21 tahun ke atas. Oke. Jadi karena ya lu benar-benar mesti orang dewasa kan yang ada di sana. Itu ada surat perjanjian, jelas banget lu bakal dapat berapa, adegan lu bakal apa aja. Itu jelas semuanya, jadi legal gitu ya. Nah makanya itu juga gue percaya bahwa setiap orang punya tubuh dan otoritasnya. Kalau dia mau jadi bintang film porno ya nggak apa-apa gitu ya. Buat gue kalau orang yang justru mengecam-ngecam, wah gila lo pekerjaan lo adalah pekerja seks. Lo adalah bintang film porno, itu nista sampai masyarakat. Gue gak setuju sih, pekerjaan is pekerjaan. Ya setiap perempuan boleh memilih pekerjaan sesuai dengan otoritas tubuhnya. Nah, si bintang film porno ini kan tidak melanggar hukum ya gitu. Dan dia sudah perjanjian gitu. Jadi bukan berarti kita boleh melecehkan hanya karena dia bermain film porno, itu satu. Tapi sebenarnya pornografinya sendiri gue setuju nggak? Enggak gitu. Sebagai produk patriarki gue nggak setuju gitu. Kenapa? Karena film porno itu ternyata ya, ini adegan yang paling hebohnya gitu ya. Ada adegan paling heboh di mana ini harus perform double penetration nih si ceweknya. Dan itu yang paling mahal mas. Jadi adegan double penetration, dia dipenetrasi, jadi dia sambil dia melakukan oral sex ya kepada satu laki-laki. Jadi ini ada 3 laki-laki, 1 perempuan. Ya. 3 laki-laki? 3 laki-laki, 1 perempuan. Jadi yang satu itu melakukan oral seks, yang satunya lagi mempenetrasi penisnya, penetrasi penisnya masuk ke dalam vagina, satu lagi penetrasinya ke anal. Gitu. Wow. Adegan itu harganya itu $15.000 buat si ceweknya. Jadi kayak misalnya kemarin tuh adegannya gitu ya, misalnya kenapa sih gue selalu dan gak pernah bosan untuk bilang bahwa
jangan nonton film porno karena pornografi itu sama sekali tidak membuat kita itu jadi membuat kita mempertanyakan kenormalan seksualitas kita. Kita jadi studi banding gitu ya. Misalnya kok di film itu warnanya pink, kenapa kamu coklat ya yang gitu loh. Terus gitu jadi memberikan ekspektasi yang salah. Kayak misalnya gini nih, ada salah satu adegan di di yang kemarin gue kunjungin itu, adegannya itu adalah double penetration ya. Dan gini ya, buat mereka-mereka yang masih kekeh kemereka pengen nonton film porno untuk merangsang hubungan rumah tangganya supaya lebih semangat, gini. Si aktris ini gue wawancara kan gitu, karena kepo kan, gue pengen tahu. Terus, wah lu gimana tuh gitu, kok lu menikmati apa sakit apa bagaimana gitu ya, gue nggak ngerti gitu kan. Gue pengen tahu, dia bilang gini, iya saya mbak, dia bilang gitu, it's for me gitu ya, it takes like kurang lebih 10 harian atau seminggu untuk dia itu latihan relaksasi. Relaksasi anusnya, relaksasi vaginanya, dan relaksasi mulutnya. Karena kan kalau di adegan film porno dibikinkan maskaranya itu dia mesti setengah menangis, maskaranya sengaja dibikin yang nggak waterproof, jadi meleleh-meleleh hitam gitu kan ya. Dia mesti kayak kelihatan pas lagi di lagi ejakulasi, mesti terus kesemprot di muka, terus mesti kelihatan enak gitu. Literally dia nggak enak, nggak nyaman gitu ya. Tapi semuanya itu dilakukan dan dia mesti beradegan seolah-olah itu dia menikmati dan dia meminta itu. Gitu. Dan dia harus latihan relaksasi kerongkongannya supaya nggak keselak. Dan vaginanya dan anusnya, which is itu sakit banget kan. Karena kan nggak sempat ngasih lubrikasi lagi. Dia mesti latihan relaksasi kurang lebih seminggu. Nah sekarang dari latihan relaksasi untuk satu adegan ini, kamu mau coba ngambil adegan itu mentah-mentah untuk ke pasangan kamu. Ya nggak bisa dong, sakit dong. Orang lihat itu seolah kan kok asik sih dia kayaknya keenakan. Padahal yang paling penting ditanyakan adalah kamu maunya diapain. Ini yang menyesatkan berarti kan? Iya. Nonton porno terus dipikirnya tuh kayak itu tuh oke kayak begitu tuh. Sama kayak gini, pada lagi masa pandemi tahun kemarin itu kan Pornhub membebaskan kan situs pornonya. Semua orang tuh gratis boleh nonton Pornhub kan. Terus akhirnya pada waktu itu gue diwawancara ya sama lumayan tuh tabloid-tabloid internasional bukan tabloid, news internasional ya sama news di Indonesia yang bertanya gini, Mbak Zoya, kami melakukan penelitian kecil bahwa banyak orang udah tiba-tiba muak nih sama porn. Jadi terjebak work from home masih lockdown, terus nggak bisa kemana-mana nonton film porno tiap hari. Kok malah nggak nafsu berhubungan seks ya? Ya karena apa? Kita lagi dalam kondisi stres kan, tertekan perubahan karena pandemi. Dia terus melakukan hubungan seksnya yang juga nggak membuat jadi dekat satu dengan yang lain kan. Nggak organik. Rangsangan yang sehat itu adalah yang organik. Bahwa gue ngebayang, jadi berbagi fantasi seksual. Itu lebih asik dan lebih seksi dibandingkan nonton film porno. Kenapa? Karena fantasi seksual lo itu nyata kan. Gitu, itu organik dari diri lo sendiri. Bagi mereka-mereka yang kerja di industri kreatif, terutama kayak lo gitu ya Mas, maksudnya lo bekerja di industri kreatif. Industri ini ya? Bukan. Jadi semua yang kerja di industri kreatif, di periklanan atau segala macam, kalau lo sering nonton film porno, apalagi lo laki-laki, itu lo akan menghilangkan kemampuan kreativitas otak lo secara bersamaan. Jadi kalau lo sering nonton film porno tidak-tidaknya seminggu sekali, ya terus pada saat lo lagi mau kerja, lo ngerasa, kok gue blank banget ya, gue nggak bisa banget mikir ini itu ya. Coba ditanya lagi, jangan-jangan lo sering nonton film porno. Nah, iya kan, dalam 15 tahun ke depan orang yang nonton film porno seminggu sekali itu akan menyebabkan kerusakan otak yang lebih parah seperti alkoholik. Itu 15 tahun ke depan kalau lu nonton film porno seminggu sekali. Itu ada researchnya. Wow. Ya, research itu waktu itu gue diajak sama Kementerian Kesehatan ya, sekitar tahun 2010 waktu gue jadi saksi ahli kasus bocornya sex tape-nya Ariel pada waktu itu. Gitu. Jadi orang kan mengecam gue, dibilang wah nih pasti Mbak Zoya ini mendukung pornografi nih karena gue saksi ahlinya kasusnya Ariel kan pada waktu itu. Gitu. Tapi pada saat bersamaan orang langsung diam karena gue juga melakukan diajak sama Kemenkes pada waktu itu untuk melakukan penelitian tentang akibat kerusakan otak karena adiksi pornografi. Oh gitu. Separah itu Mas. Kalau udah terlanjur gimana? Kalau udah terlanjur, ya pertama lo harus stop. Gitu ya. Kedua, sebenarnya gini, masturbasi yang sehat itu bisa kok masturbasinya yang sehat tanpa pornografi. Jadi kalau itu juga tuh masturbasi kan banyak yang bilang masturbasi tidak baik. Berlebihan tidak baik, terus berapa kali yang baik? Yang sehat yang gitu ya. Sehat.
Mana yang benar sih gitu loh. Jadi masturbasi yang sehat itu adalah satu masturbasi yang dilakukan untuk lo me time. Jadi meskipun lo sudah menikah ya bagi Me time zuzuzu. untuk me time untuk bisa membuat peta seksualitas diri sendiri. Karena pada saat masturbasi lo benar-benar konsentrasi pada penis lo, pada vagina lo kan untuk memuaskan diri lo. Tapi kalau pada saat berhubungan seks kan lo mencium baunya, merasakan kehangatan kulitnya gitu ya, ngelihat mendengar desahannya dan segala macam. Kan itu kebagi-bagi, tapi pada saat lo masturbasi lo konsentrasi. Cuma jangan sampai jangan sampai lo masturbasinya itu gue mau masturbasi aja, gue gak usah bergaul. Atau lo masturbasinya karena gue mau masturbasi soalnya pasangan gue lagi jauh gitu. Gue mau masturbasi aja soalnya gue kurang nih dapat dari pasangan gue. Atau gue gak mau bergaul, gue males nih, gue gak mau hang out, gue gak mau ngopi sama teman-teman gue masturbasi aja. Ngapain punya pasangan, gue lagi sunyi, males gue Iya, relationship. itu malah jadi tambah desperate, asik sekali. Gue sendiri aja deh, capek punya pacar, pasangan. Ini lagi curhat tuh lagi. Ya kan. Jadi sebaiknya jangan seperti itu gitu ya. Artinya gini, gue pengen membuat pemetaan seksualitas gue pengen tahu gimana sih rasanya orgasme klitoris sama orgasme G-spot. Gue pengen tahu gimana sih rasanya misalnya retrograde ejaculation ya laki-laki. Retrograde ejaculation tadi, jadi ejakulasi yang masuk lagi ke dalam. Kan bisa laki-laki pada saat lo lagi masturbasi. Lakban ditahan itu. Lo tahan sendiri, lo rasain enaknya retrograde ejaculation gitu pada saat lo masturbasi. Cuma ya gitu masturbasi yang sehat ya, lo cuci tangan dulu sebelum pegang kelamin lo gitu ya, baru cuci tangan lagi. Orang kan sekarang gitu kayak mau pipis aja, kayak pipis dulu, ini itu baru cuci penisnya, cuci tangan. Lah semua kotoran yang ada di mana-mana dari tangan lo ke penis lo dong gitu. Jadi tetap higienis gitu ya, tetap ngejaga. Dan kalau misalnya lo pengen terhubung sama pasangan, gak usah takut sama masturbasi ya, terutama gak usah takut sama sex toys gitu. Buat gue, sex toys itu nyambung banget gitu sama bisa bener-bener menjadi perpanjangan tangan manusia. Teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk membuat lo tambah mesra. Iya, ada juga pasangan yang jenuh ya, udah sekian lama. Apa ini? Banyak juga yang nonton ya. Oh, lu melakukan apa nih? Review. Edukasi, review. Apa ini? Ini produk apa nih? Ini Flamingo. Ini adalah salah nonton satu. Jutaan, woi. Iya, gue juga baru ngeh yang nonton sebanyak itu. Padahal iseng banget bikinnya. Kenapa kita nggak nonton sih? Udah nonton loh. Udah ada yang nonton pantasnya lu tadi memahami banget. Gitu. Ini sex toys ini yang ini buat laki-laki. Nah, gitu yang mana? Ini buat laki-laki. Yang abu-abu ini? Yang abu-abu ini buat laki-laki. Apa? Gue pikir kayak senjata. Itu dia itu nanti akan ada getarannya di sekitarnya penisnya gitu. Kalau bahkan ada yang bentuknya kayak senter gitu ya. Itu ketika penisnya dimasukin itu berasa kayak dilumat sama vagina. Gitu. Itu berasa kayak lumatan. Ada yang seperti itu juga. Gitu. Kalau ini dia gue nggak ngerti gimana sih. Ini kan masuk sih. Lu nggak ada ininya sih ya, contoh produk. Iya, coba dibilangin, bawain deh contoh-contohnya. Gitu. Ini dimasukin situ tuh ujung kepala penisnya tuh dirangsang gitu, nanti itu dipencet nih tombolnya ini. Tombol ini dipencet terus dia getar. Gitu. Jadi di seluruh batang penisnya itu kerasa kayak lagi di oral seks. Gitu gremetnya. Berapa itu ya harganya? Variasi. Ini itu apa cagak itu apa itu? Ini disebut sebagai rabbit karena kan telinganya tuh kayak telinga rabbit. Ini waktu itu yang bikin ngetop itu adalah film Sex and the City. Nah dulu bentuknya masih lebih nggak seperti sekarang. Ini kan dia pakai silikon yang medical grade. Kalau zaman dulu beda grade-nya gitu dan masih plastiknya masih yang jadul banget deh gitu. Sekarang udah lebih bagus. Dan itu dia akan menjepit si klitorisnya dan membuka si tudung klitorisnya. Klitoris itu kan ada tudung sedikit kan, dia kan seperti biji jagung gitu ya. Nanti ketika ini kalau ada yang seperti itu, dia akan gini terus dia ngebuka, akhirnya lebih mudah dirangsang dan digetarin. Nah ini biasanya gitu ya di sininya nih. Ada macam-macam sekarang Mas Nanda. Ada yang sex toys-nya ini bisa sampai punya kehangatan
36 derajat, 37 derajat. Jadi begitu dimasukin ke dalam vagina, dia mendeteksi ada lubrikasi, dia bisa anget. Oh gitu? Segitunya. Jadi berasa kayak memang ada penis di dalamnya. Kayak lagi orang di teater gitu ya? Emang kalau pernah di teater memang masuk-masuk. Dasar. Nah kalau yang itu sana ya, apa itu lagi? Dia itu seperti di dalam ujungnya itu adalah untuk merangsang klitoris. Jadi klitorisnya itu akan dimasukkan ke lubang itu gitu ya, set dimasukkan, terus nanti begitu dinyalain, dia itu kayak ada sonarnya, zet gitu. Itu kayak. Oh itu pakai remote, pakai gitu, baterai? Itu pakai tangan. Nah kalau yang ini ya pakai baterai. Pakai tangan aja sendiri, itu tuh ada pencetannya 3 ya. Itu tinggal dipencet salah satunya, terus sonarnya bisa diatur. Mau yang sonarnya yang deg atau yang mau begini halus. Bisa. Bisa diatur, dan itu bisa menyebabkan sampai ngalamin klitoris orgasm. Gitu, orgasme klitoris. Nah kalau ini. Nah ini apa ini? Ini tuh flamingo itu untuk LDR. Itu bisa diatur sama handphone kita sendiri. Oh, suami dinas. Ada aplikasinya. Di luar negeri, di luar kota. Bisa gitu. Jadi dipasang gitu ya aplikasinya. Di sini gue memberikan review. Mungkin banyak yang merasa ini canggih banget kali. Gue juga baru sadar sampai segitu banyak yang nonton. Terus itu di aplikasinya lo bisa bikin gaya lo sendiri. Misalnya di handphone itu lo mau tuk gitu ya. Puter gitu. Itu semuanya gerakan dari si cowoknya akan dirasakan di vagina si ceweknya. Nah si cewek itu ditempel alat itu? Nih si flamingo ini gitu ya, ini akan dimasukkan ke dalam vaginanya si perempuan ya. Yang besar ini ke vaginanya, yang kecil nih itu yang kepalanya itu akan merangsang klitorisnya. Nah kontrol kepuasan si perempuannya, getarannya, hentakannya, detakannya itu yang kontrol laki-laki. Lu kontrol pakai aplikasi. Wow, dari handphone? Iya, dari handphone. Jangan kayak orang susah. Nanti di download ya. Bisa gini. Digital sekali. Lu bisa pakai musik, misalnya musik lo berdua gitu ya. Sambil lo berbagi fantasi seksual. Jangan sambil nonton film porno ya, sambil berbagi fantasi seksual. Tapi yang mesra kali kalau kayak gitu real-feel. Kayak gitu. Terus ada musiknya, ada ininya, ada juga buat bagi perempuan gitu ya, yang terutama yang udah berusia 30 tahun ke atas, apalagi yang sudah pernah melahirkan, ini bisa juga jadi alat untuk latihan Kegel exercise. Supaya supaya vaginanya ngejepit lagi. Supaya remasannya makin kuat, makin kerasa pada saat orgasmenya, kedutannya tuh, apa istilahnya tadi? Pot-pot ayam. Itu lebih greget, lebih terasa. Dia suka makan di nasi uduk pecel ayam tuh makanya. Nah, itu gimana tuh? Sex toys itu membuat kita terfokus terhadap kenikmatan seksual kita yang khusus ada di vagina. Tapi kita tidak membina relasi kan dengan sex toys. Sex toys kan nggak bisa sayang-sayangan, ya, nggak bisa pelukan. Dan jadi para laki-laki juga nggak usah insecure, nggak usah ketakutan bahwa kalau istri saya pakai sex toys nanti dia nggak mau sama saya lagi. Ya enggak lah, nggak ada yang bisa menggantikan penis kok gitu ya. Karena lebih penting kan manusia di balik penisnya itu ya. Gitu. Yang ori lah, ori itu bagaimanapun. Ori tetap lebih enak. Ini kan hanya perpanjangan tangan. Gimana kalau adanya teknologi membantu ya? Membantu lo gitu. Misalnya gini. Bisa juga lu lagi capek gitu ya. Misalnya gue sering ada beberapa juga sex toys, nanti bisa dilihat di Instagram gue tuh yang gue sarankan untuk mereka yang sedang hamil, sedang mens gitu. Itu bisa menggunakan sex toys kan. Kayak sex toys itu buat yang biasanya buat yang hamil atau buat yang meskipun sudah pernah penetrasi tapi nggak nyaman untuk sex toys yang dimasukkan ke dalam vaginanya, dia bisa pakai untuk klitoris orgasm. Banyak kan buat cewek ya? Cowok nggak banyak ya? Nggak terlalu banyak karena cowok lebih mudah kan untuk dirangsang. Sementara cewek G-spotnya itu agak susah untuk dirangsang. Di rumah banyak juga yang cowok? Ada dong, jangan kayak orang susah hari gini. Rumah di mana? Kan udah tahu nomor telepon tinggal nanya sih. Oh iya. Berapa banyak sih perempuan ya gitu yang sebenarnya paling tinggi atau bahasa awam itu paling horny adalah pada saat lagi mau mens kan. Oh iya? Oh gitu? Iya, langsung lebih bergairah. Hantam aja nih.
seringkali ketika lagi menstruasi melakukan hubungan seksnya misalnya di bathtub gitu ya, atau di shower atau di mana. Kalau di tempat tidur ya mesti pakai apalah handuk lah, apalah segala ribet. Sungai Ciliwung au. Kayak gitu-gitu.